Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Terima kasih untuk semua penonton channel ini. Yuk sekarang kita lanjut lagi tonton kisah kelanjutan Haitham dan Kanaya. Bukan sembarang mantan, episode 7. Sam, makan siang bareng di kafetaria yuk. Jangan kerja terus, nanti sakit loh. Kamu kan bujang. Kalau sakit nggak ada yang ngurusin tentunya. Ajak lah nih. Sebentar lagi bu, ini masih nanggung. Ibu bisa pergi ke kafetaria dulu, nanti saya nyusul. Sahut Haitham. Lelaki itu masih sibuk menatap layar komputer. Dan tentunya kedua tangannya masih sibuk mengetik. Yo wis kalau gitu. Bukan Naya juga dari tadi belum keluar ya? Kira-kira mau makan siang bareng saya nggak ya? Coba saya tanya dulu. Takutnya bukan Naya masih bingung letak kafetarianya di mana. Jadinya beliau malu-malu mau pergi ke sana sendirian. Lani pun beranjak bangun. Ia bergerak menuju pintu ruangan Kanaya. Kemudian mengetuk pintu berwarna coklat pekat tersebut. Ya, masuk, sahut Kanaya dari dalam. Lani membuka pintu dengan hati-hati. Ia kemudian bergerak memasuki ruang kerja Hari yang sekarang menjadi ruang kerja Kanaya. Siang bukan Kanaya? Maaf ya mengganggu. Begini Bu, ini kan sudah jam makan siang. Saya berencana mengajak Ibu makan siang bersama di kafetaria. Kira-kira Ibu bersedia makan siang bersama saya? Tanya Lani. Kanaya tampak berpikir sejenak. Ia merasa tak memiliki selera makan. Semua karena pengakuan Haitham tadi pagi. Namun, Kanaya baru sadar kalau ia memiliki penyakit lambung. Kalau sampai telat makan, bisa-bisa penyakit lambungnya itu akan kambuh. Saya bersedia, Bu. Ayo kita pergi sekarang. Sanggup Kanaya diakhiri dengan seulas senyum tipis. Mari, Bu. Begitu Kanaya berdiri, Lani mempersilakan wanita muda itu untuk mengikutinya menuju kafetaria. Ketika keluar dari ruang kerjanya, Kanaya mendapati Haitham masih sibuk bekerja. Ingin sekali ia mengajak lelaki itu untuk ikut makan siang bersama. Namun, pengakuan Haitham tadi pagi benar-benar membuat hati Kanaya hancur. Ia mendadak merasa sungkan untuk berbasa-basi dengan pria tersebut. Sam, ini bukan Naya bersedia makan siang bareng sama saya. Kamu juga ikutan yuk. Urusan pekerjaan buat nanti lagi, Sam. Lani tak bosan-bosannya mengajak Haitham untuk bersedia makan siang bersamanya. Nanti saya pasti nyusul kok, Bu. Ibu duluan aja. Tolak Haitham halus. Tatapannya tak sengaja bertemu dengan pandangan Kanaya. Tiba-tiba saja Kanaya menunduk seolah-olah menghindari tatapannya. Beneran loh ya, nanti kamu nyusul. Jangan sampai melewatkan jam makan, Sam. Kesehatan harus benar-benar dijaga, biar gak gampang sakit. Kalau begitu, mari bukan ya? Kita OTW ke kafeteria sekarang. Ajak Lani. Ia terlebih dahulu melangkah, lalu Kanaya mengikuti langkahnya menuju kafeteria kantor. Haitham kembali fokus melanjutkan pekerjaannya. Setengah jam berlalu, akhirnya pekerjaannya selesai. Haitham putuskan untuk menyusul Lani ke kafetaria karena waktu istirahat tinggal 30 menit lagi. Sampai di kafetaria, Haitham tak perlu lagi mengantri untuk mengambil makanan karena karyawan yang lain sudah lebih dulu mengambil sejak tadi. Menu yang ia pilih adalah nasi dan sayur brokoli campur udang. Ia lalu membawa nampannya untuk mencari-cari meja yang kosong. Haitham memilih untuk tidak bergabung dengan Lani dan Kanaya karena ia tidak ingin diliputi rasa canggung ketika sedang makan. Saat tengah asik menikmati jamuan makan siangnya, Haitham tiba-tiba teringat akan Kanaya. Kebetulan sekali, sayur yang tengah ia makan adalah sayur yang paling dibenci oleh mantan kekasihnya tersebut. Kanaya sama sekali tidak suka dengan brokoli, dan wanita itu juga alergi terhadap udang. Haitham tersenyum getir ketika tak sengaja teringat kembali dengan kenangan indahnya dulu bersama Kanaya.
Terkadang dulu ia sengaja makan sayur brokoli campur udang di depan Kanaya. Dan ia pun iseng-iseng ingin menyuapi Kanaya, padahal Kanaya sangat benci dengan menu tersebut. Alhasil, Kanaya akhirnya marah dengan tingkah jahilnya. Alah Sam, ternyata kamu di sini toh. Datanglah Lani yang sontak membuyarkan lamunan Haitsam. Saya udah nyari-nyari Bu Lani tadi, tapi nggak ketemu. Jadi saya duduk di sini aja Bu, kebetulan mejanya masih kosong. Jelas Haitsam yang tentunya berbohong. Ia sengaja tidak mencari di mana Lani duduk, karena sebenarnya dirinya tengah menghindari Kanaya. Cukuplah ia berkomunikasi secara langsung dengan Kanaya untuk urusan pekerjaan saja. Haitsam hanya tidak ingin mencari masalah. Sam, bukannya kok lama banget ya izin ke toiletnya? Udah 15 menitan ini loh, saya khawatir beliau kenapa-kenapa Sam. Aduh Lani cemas. Lagi kebelet mungkin Bu, kalau ibu khawatir ya tinggal ibu susul aja ke toilet. Haitsam memberi saran dalam kondisi tengah mengunyah. Temenin saya yuk Sam. Duh, perasaan saya dari tadi nggak enak loh. Takut bukannya kenapa-kenapa Sam. Kalau ada kamu kan, saya bisa langsung minta pertolongan. Harus ya Bu, saya ikut ibu ke toilet wanita. Saya kan laki Bu, saya juga lagi makan. Waktu istirahat tinggal beberapa menit lagi loh Bu. Haitsam gencar mencari alasan supaya ia tidak diajak menemani Lani menemui Kanaya di toilet wanita. Ya wis lah, saya kesana sendirian. Tapi kamu bawa handphone kan? Nanti kalau ada apa-apa, saya langsung telepon kamu aja buat minta bantuan ya Sam. Lani akhirnya bergegas menemui Kanaya seorang diri. Sementara Haitsam kembali melanjutkan makan. Haitsam tinggal menghabiskan beberapa suap lagi. Tetapi ponsel pada saku celananya tiba-tiba berdering nyaring. Ia sudah menduga pasti Lani yang menelepon. Haitsam langsung keren kalau ada hal buruk yang terjadi pada Kanaya. Iya Bu, bukan Kanaya, kenapa Bu? Sam, cepat kamu susul saya ke toilet kafetaria ya Sam. Bukan Kanaya habis muntah-muntah Sam. Wajahnya pucat. Ini mau saya bantu jalan, tapi takutnya di tengah jalan pingsan Sam. Soalnya bukan Kanaya bilang badannya lemes. Suara Lani terdengar panik. Ya udah Bu, saya akan susul ke sana sekarang. Setelah mematikan sambungan telepon, Haitsam memilih untuk minum terlebih dahulu. Ia tidak sempat menghabiskan makanannya. Lelaki itu segera bergerak menuju toilet wanita yang berada di kafetaria kantor. Sam, syukurlah kamu cepat datang. Saya dari tadi kebingungan Sam, ungkap Lani lega. Haitsam mendapati Lani dan Kanaya tengah berada di depan salah satu bilik toilet. Posisi Kanaya tengah duduk di lantai sembari menyandarkan tubuh lemahnya pada dinding. Sementara di sampingnya ada Lani yang setia menjaga dengan kondisi cemas. Haitsam lalu dengan sigap mengecek kondisi Kanaya. Wajah Kanaya terlihat pucat serta kelihatan agak sedikit bengkak dan memerah. Kamu habis makan apa? Tanya Haitsam cemas. Kanaya beralih menatap mantan kekasihnya. Dengan lirih, ia pun berucap, udang. Astaga. Haitsam tak habis pikir bisa-bisanya Kanaya berani memakan udang, padahal wanita itu alergi terhadap udang. Memangnya bukannya nggak boleh makan udang toh Sam? Apa jangan-jangan bukannya alergi udang ya? Tebak lah nih. Iya Bu, mending sekarang kita bawa bukannya ke rumah sakit untuk segera ditangani, sahut Haitsam. Ia lalu mencoba membantu Kanaya berdiri dengan dibantu Lani, kemudian memapah Kanaya untuk berjalan. Sam, mendingan bukannya dipopong aja Sam, biar cepat. Kalau dipapah begini, kelamaan, kasihan bukanayanya. Lagian bukannya kan badannya kecil, pastinya kamu kuat lah. Saran dari Lani sontak membuat Haitsam bingung dan malah menghentikan langkahnya. Lelaki itu justru sibuk berpikir kira-kira bersedia membopong Kanaya atau tidak.
Mau menolak rasanya tidak tega juga dengan Kanaya. Weh Sam, kok malah bengong? Bukan ayahnya ini loh, dipopong aja biar cepat sampai Sam. Lani heran sendiri dengan tingkah aneh Sam. Gak apa-apa bu, saya masih bisa jalan kok, sahut Kanaya lirih. Baik bu, akhirnya Sam bersedia menuruti perintah Lani. Ia tiba-tiba membopong tubuh mungil mantan kekasihnya. Kanaya sempat tak percaya kalau Sam bersedia melakukan hal tersebut. Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum.